Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat datang di ruangan atau di ballroom Hotel Phoenix Yogyakarta, di mana 3 hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti workshop mengenai Good Clinical Practice (GCP), dan mudah-mudahan workshop ini bisa berjalan dengan lancar 3 hari ke depan, dan juga bisa Bapak Ibu bisa membawa knowledge dan skill ini nanti ke dalam institusi Bapak Ibu masing-masing. Kami dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Public Health menyatakan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua di dalam workshop nasional GCP ini. Dan ini merupakan workshop nasional untuk clinical practice yang kedua yang kita lakukan tahun ini. Kenapa? Karena tahun beberapa bulan yang lalu kita juga melakukan. Yang mendaftar itu sudah banyak sekali, tapi karena kebutuhan atau karena dari WHO sendiri yang menjadi menjadi naungan kami di dalam Good Clinical Practice ini, tidak memperbolehkan kami untuk mempunyai peserta lebih dari 40 atau lebih dari 35, sehingga cuma dibatasi hanya sampai 35 peserta. Sehingga mengapa kita buka lagi Desember ini untuk periode kedua atau batch kedua tahun ini untuk Good Clinical Practice. Nama saya Jarir Atobari, mungkin bisa dipanggil Jarir atau Top panggilannya. Saya merupakan training manager untuk kegiatan Good Clinical Practice ini, yang berada di Regional Training Center WHO yang berada di Center Tropical Medicine di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM. Nanti kita akan banyak juga memberikan sedikit informasi apa visi yang ada di kami dan kegiatan kami apa, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengenal Regional Training Center yang ada di FKKMK. Selanjutnya kita akan melakukan workshop ini. Sebelumnya mungkin kita berdoa masing-masing untuk bisa agar workshop 3 hari ke depan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kami mohon Dr. Meneni selaku Wakil Dekan bidang kerjasama untuk bisa membuka kegiatan ini, dan nanti secara resmi akan dibuka oleh Dr. Meneni, dan kemudian kita akan melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Silakan Dr. Meneni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Itop, Pak lupa biasanya Dr. Jarin, ya. Kemudian sebagai manajer dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada yang caranya insya Allah akan mengikuti 3 hari workshop mengenai GCP. Kalau saya lihat tadi tidak hanya dari Jogja, tapi ada dari jejaring kami dari RSA, dari Rumah Sakit Suraji, tetapi juga terlihat dari beberapa diskusi yang ikut dalam kegiatan training GCP nasional. Kenapa kok namanya nasional ya? Jadi harapannya kan memang ini juga kesempatan nasional, dan selain GCP yang nasional, kami juga sudah rutin melakukan training dan in-house training, baik itu untuk kami FKKMK maupun juga beberapa kolaborasi, misalnya kalau nggak salah dari UNPAD, itu beberapa utama, dan yang lainnya yang
itu mungkin nanti Bapak Ibu yang saya punya loh satu tidak usah ke Jogja tetapi nanti kemudian itu silakan, karena sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ito bahwa alhamdulillah KKN UGM dalam hal ini adalah Center of Clinical Medicine itu ditunjuk oleh WHO sebagai salah satu training di dalam melakukan salah satunya adalah GCP ini. Dan sebetulnya ini sesuatu yang tidak bisa mau nggak mau harus kita lakukan ya, apalagi di era sekarang ini kalau kita melihat dari Kementerian Kesehatan Pak Terawan itu ada 4 isu. Salah satunya adalah bahwa kita masih banyak menggunakan obat-obatan dan alat kesehatan yang impor dan itu biayanya sangat mahal, sehingga didorong bagaimana kita melakukan penelitian-penelitian untuk menciptakan sendiri mungkin obat, intervensi atau streaming alat-alat yang buatan kita sendiri. Saya yakin bisa kok ya, contohnya di mana ada di sini juga tentunya berkolaborasi dengan yang lain bisa menciptakan obat-obatan, dan saya yakin nanti ada dari Pakos ya. Nah, tentunya supaya kita bisa menciptakan suatu obat, alat kesehatan atau intervensi tentunya dengan melakukan penelitian yang berbasis bukti, clinical trial, dan salah satu syarat untuk melakukan adalah bahwa kalau tidak PI dan OPI-nya harus sudah ikut lulus gitu ya, ikut GCP ya. Dan ini sangat penting supaya penelitian yang kita lakukan memang kredibel, akurat, datanya akurat, dan juga bagaimana penelitian kita itu tetap mempertimbangkan utamanya adalah subjek kita, dan subjek kita tidak melindungi ya hak-haknya, itu penting. Nah, ini yang penting sekali, dan harapannya dengan mengikuti 3 hari workshop ini Bapak Ibu semua mempunyai ilmu pengetahuan bagaimana melakukan clinical trial yang baik, dan tentunya setelah itu harus pada waktu kita melakukan penelitian ya harus comply terhadap protokol dan aturan yang sudah disepakati. Dan nanti kalau tidak salah di sini ini berapa tahun? 3 tahun atau berapa? Tidak ada tadi namanya kan 3-4 tahun progresif. Nah, progresif itu bisa ikutin lagi atau juga bisa ikut online. Ya, sekarang ada banyak online dan gratis juga ya. Nah, nanti kita juga kembangkan online, cuma online kalau sama sekali belum pernah itu juga tidak mudah, karena kan biasa ini online itu sangat fleksibel, tapi kelemahannya adalah dari kita, kadang-kadang kita waktunya nggak tepat, kemudian juga siapa ditanya kalau ini nggak mungkin ya, sehingga nanti harapannya dengan ini Bapak Ibu punya ilmu, dan setelah itu kita pilih juga untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi selamat dan mengikuti acara workshop 3 hari ini, dan jangan lupa juga menikmati kalau yang di luar juga kuliner ya, mungkin kita dengan blog Malioboro juga dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara training GCP dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul Bapak Ibu, kemudian juga di dalam sertifikat akan ada logo WHO di sana. Kenapa? Karena kami mengembangkan training ini, modulnya dan semua fasilitatornya itu bersertifikat WHO ya, untuk menjadi fasilitator internasional di bidang training untuk GCP dan beberapa training lainnya. Saya teruskan saja, ya, jadi artisi tim kami itu terdiri dari berbagai subtim. Yang pertama ada GCP. GCP itu merupakan tim yang pertama dibentuk di dalam artisi ini. Kemudian berkembang
Yang kedua adalah GCLP, Good Clinical Laboratory Practice. Jadi kalau clinical practice, good clinical practice lebih banyak nanti khusus untuk penelitian klinis. Kemudian kalau GCLP ini penelitian laboratorium yang dimana sampelnya menggunakan sampel manusia. Kemudian kita ada juga yang disebut Good Health Research Practice atau GHRP, ini training yang ketiga yang kita buat yang standar WHO. Ini khususnya untuk teman-teman di bidang public health yang melakukan studi-studi misalnya kualitatif sekali. Agak berbeda karena requirement-nya berbeda. Kemudian ada implementation research yang paling mungkin baru sekitar 2 tahunan. Implementation research ini juga sebetulnya untuk mensupport proyek-proyek WHO di berbagai negara yang melakukan implementation study terhadap suatu guideline atau implementasi program. Dan ini untuk data management ya menjadi khusus karena di dalam riset kita tidak bisa kemudian melakukan studi dengan baik kalau kita tidak melakukan data management dengan baik. Ini timnya ya beberapa, jadi untuk DCP itu Bapak Ibu bisa lihat kita mempunyai fasilitator yang semua sudah lokal yang bersertifikat WHO, kemudian untuk GCLP juga ya, semua timnya dari UGM, dari FKMK, kemudian GSRP, kemudian juga implementation research. Kemudian memang kalau kita lihat dari seluruh proses training yang kita buat di misinya UGM ini, disiplin yang paling banyak kebutuhannya. Kenapa paling banyak? Karena ini tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. ini dibutuhkan oleh regulatori, dibutuhkan oleh industri, dibutuhkan oleh akademisi untuk melakukan riset-riset di bidang klinis. Bahkan sekarang ethical committee itu juga wajib. Member semua komite etik wajib mempunyai sertifikat disiplin. Kita waktu membuat disiplin ini sekitar 9 tahun yang lalu dalam pembuatan modul, kita tidak pernah berpikir bahwa sertifikat disiplin ini akan menjadi sangat powerful di era sekarang. Ya, powerful itu artinya apa? Ketika kita melakukan suatu research ini, etik komite akan meminta mana sertifikat disiplin dari peneliti. Ketika kita melakukan uji klinik, maka Badan POM etik komite akan meminta mana disiplinnya. Kemudian untuk mengembangkan suatu obat merupakan alat akan diminta mana sertifikat disiplin. Kita tidak pernah melihat itu di awalnya yang menjadi sangat powerful, tetapi karena ini kaitannya dengan internasional produk itu sendiri yang akan digunakan secara internasional, di mana persyaratan global DCP itu menjadi standar dalam proses penelitian. Sehingga memang DCP paling banyak, jadi kita sudah mulai sejak tahun 2011 ya melakukan piloting untuk modulnya sampai ini yang Bapak Ibu gunakan ini sekarang modul untuk hasil itu sudah berubah. DCP sendiri waktu di awal adalah DCP ICH yang kita pakai tahun 2006, kemudian tahun 2016 kemarin 10 tahun itu berubah. Jadi mengapa kemudian kita aktif juga di institusinya ada perubahan di bidang standar tersebut. Namun partisipannya memang banyak ya, kita sudah ribuan sejak hampir 8 tahun terakhir melakukan training ini dan nasional maupun bersifat internasional. Internasionalnya akan minggu depan. Jadi ini cukup mepet karena nasional dulu, habis itu nasional training juga dari luar. Ya, ini ada nasional, ada in-house tadi dikatakan. Jadi kita juga memberikan training untuk teman-teman dari Semarang kemarin, kemudian dari Undik, kemudian kita Unpad, kita juga melakukan di Riau, dan in-house di Banjarmasin. Kembali lagi karena kebutuhan dari dia universitas itu kita sangat tinggi sertifikasi. Testimoni dari alumni semua baik nasional maupun internasional Bapak Ibu bisa lihat di YouTube banyak sekali sudah ya video-video testimoni mengenai kegiatan GCP ini. Ya, ini rutin memang kita lakukan dan paling banyak memang kegiatannya berada di Unisot ya, kita sudah membuat kontrak cukup lama dengan hotel ini untuk
selalu melakukan training di sini. Saya kira demikian. Ini DCLP, ya, ini DCP, ini yang komite etik. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lihat di sini, ini anggota-anggota komite etik dari Fakultas Kedokteran KKMK, dan semuanya juga kami di sini yang memberikan training bagi teman-teman anggota komite etik itu sendiri. Ya, saya kira demikian pengenalan dari RTC. Semoga Bapak Ibu bisa memahami bahwa training ini merupakan training yang memang diakui oleh WHO, ya mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia, dan kita selalu mengupdate modulnya sesuaiannya dengan juga update dari standar atau regulasi kementerian. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini ya beberapa mengapa disiplin ini, training ini menjadi penting. Ya, kita lihat apa tujuannya dan bagaimana apa yang akan terjadi pada Bapak Ibu 3 hari ke depan ini. Ya, Bapak Ibu akan pusing, stres gitu ya. Kita lihat ya, apa saja yang akan kita Bapak Ibu bisa harapkan di sini. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu karena Bapak Ibu akan berada di ruangan ini 3 hari, akan banyak sekali berinteraksi antara teman-temannya. Sehingga kita perlu saling mengenal. Ya, setelah itu akan ada ground rules, aturan yang harus kita patuhi bersama selama proses training ini. Kemudian ada beberapa overview mengenai course disiplin ini. Nah, Bapak Ibu, kami beri waktu setengah menit ya, tetap saja. Siapa Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bekerja, apa pengalaman riset Bapak Ibu, dan atau riset apa yang akan dikembangkan ya, dalam waktu dekat, serta apa ekspektasi Bapak Ibu mengikuti training ini. Ya, ini agak berbeda. Kalau in-house training itu ekspektasinya itu kadang-kadang dia bingung, saya ekspektasinya apa ya? Kenapa? Karena saya disuruh oleh kepala departemen, jadi nggak tahu apa ekspektasi. Tapi kalau yang nasional, ini mestinya Bapak Ibu yang mendaftar sendiri kan? Tidak ada kemudian direktur atau mempush Bapak Ibu untuk ikut kan? Gitu. Saya harapannya gitu. Sehingga mestinya ada harapan 3 hari ini Bapak Ibu apa yang diinginkan untuk bisa Bapak Ibu lagi. Nah, silakan dimulai dari sini ya. Kalau Bapak Ibu namanya diputar, dihadapkan ke depan. Kemudian di depan Bapak Ibu ada mikrofon, silakan ditekan untuk bicara. Setelah selesai itu kemudian dihentikan, karena kalau Bapak Ibu tetap on, nanti yang selanjutnya itu akan berbunyi, ya. Hingga SOP-nya ditekan, lalu kemudian sudah di Nama saya Nuzul Sudirtanti, saya bekerja di Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM sebagai sekretaris 2. Pengalaman riset saya pernah melakukan uji eksperimental terkait pengaruh terapi musik terhadap nyeri pada pasien kanker stadium lanjut saat S1 saya. Kemudian S2 saya terkait palliative care knowledge and attitudes among healthcare professionals di primary healthcare. Dan ekspektasi saya tentunya mendapatkan bekal terkait DCP ini sebagai bekal saya untuk studi lanjut S3. Terima kasih. Nama saya Andi Priyosyati dari Rumah Sakit Ortopedi Prof. Suharto Solo. Jadi pengalaman riset adalah akan melakukan riset di bidang biomaterial pada eksperimental. Kemudian harapan saya dari mengikuti workshop ini adalah mengetahui bagaimana data management, dan yang penting juga adalah bagaimana melakukan informed consent terhadap pasien untuk clinical research. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di Minarko, saya dari Rumah Sakit Akademi UGM, bekerja menjadi anggota etik penelitian di rumah sakit, dan riset ke depan kita akan coba mengembangkan peralatan-peralatan medis untuk bisa direalisasi. Terima kasih.
Nama saya Sofia Melina. Saya bekerja di Pediatric Research Office FKKM UGM. Research experience-nya tentang environmental health risk assessment. Kemudian research yang terdekat adalah uji klinik tentang vaksin rotavirus fase 3, dan ekspektasinya adalah bisa lebih mengerti dan lebih baik dalam menjalankan riset terdekat saya. Selamat pagi semua, saya Arcita dari PMI Kota Semarang. Saya pas experience-nya dan sekarang sedang melakukan penelitian mengenai hepatitis B pada PMI sendiri. Ekspektasi yang diharapkan adalah agar mengetahui aturan yang ada agar tidak terbentur saat menjalani clinical trial ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya Yogi Setianji dari Rumah Sakit Akademik UGM. Anggota tim etik penelitian juga di rumah sakit dan sedang studi S2 biologi. Kemudian riset yang sedang berjalan ini terkait rompi elektrokapasitif kanker terapi. Nah, untuk ekspektasinya sekali mengetahui dan menjalankan protokol yang baik di GCP. Terima kasih. Saya sebagai staf pengajar di bagian IKM FK Universitas Mataram dari NTB. Pengalaman riset saat ini sedang dalam penelitian survei knowledge, attitude, and practice pada penggunaan kacamata pada siswa di NTB yang didukung oleh Fred Holmes Foundation bersama tim saya bertiga ini. Kemudian ekspektasinya ya sebagai dosen pengen belajar yang benar meneliti itu kayak gimana dan menambah koneksi dengan pengalaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sutasari. Saya juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pengalaman penelitiannya sama seperti tentang pengetahuan sikap dan perilaku dari penggunaan kacamata dan kesehatan mata di Provinsi NTB. Kemudian ekspektasinya ya sama untuk mengetahui bagaimana melakukan penelitian yang baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Lina dari FK Unram Mataram. Saat ini penelitian bareng mengambil juga saya tentang KAP menggunakan kacamata pada siswa di NTB, dan saat ini saya juga sedang menyusun disertasi tentang terkait TGF beta 1 pada balita stunting. Ekspektasi saya ya pertama menambah koneksi, yang kedua baru belajarnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nia Fahmi, saya dari jurusan Gizi Universitas Wijaya Malang. Pengalaman penelitian saya sekarang ini sedang dengan seorang teman di kampus sedang mengembangkan pengembangan EPASI lokal untuk mencegah balita stunting. Ekspektasinya ingin belajar lebih lagi terkait penelitian terutama di bidang gizi yang mungkin banyak berhubungan dengan intervensi ke manusia atau responden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad Dulu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Kedokteran. Dan untuk pengalaman riset saya hampir semua penelitian ini terkait dengan jenis yang observasional seperti hepatitis, diabetes maupun beberapa penyakit lain. Nah, harapannya dari workshop ini mendapatkan sertifikat CCP karena tidak melakukan intervensi terkait dengan spiritualitas Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Suci Aprilia, saya dari Magister Keperawatan UGM. Experience tentang penelitian saya tentang yang pas saya satu itu tentang masih survei tentang tingkat ketergantungan pada pasien juga. Kemudian untuk yang selanjutnya ini
tesis saya tentang eksperimental. Jadi ekspektasi saya mengikuti GTP ini melakukan agar nantinya melakukan penelitian dengan baik dan benar. Terima kasih. Karena saya sudah Ibrahim, umur saya 50 tahun, kok bisa belajar. Saya mengajar biomolekuler di FK Unkas. Research project saya treatment administration of Unicomia longifolia and Ubimela alpina increasing testosterone level on 18 year. Jadi itu adalah biological testo untuk menggantikan PIP yang selama ini digunakan para antropolog. Saya bersama teman-teman dari PB sekitar 3 tahun lalu memiliki paten internasional untuk kolagen murni. Ini pabrik pertama di Asia Tenggara. Pabrik kami ada di Pandaan dan Bragas, dan kami akan senang kalau teman-teman di FKKMK dan di sini membantu kami untuk membuat peta jalan atas research. Saat ini kami sedang riset nutraceutical. Ke depan kami ingin untuk anti-cancer dan kami ingin merambah juga cosmetical level, karena selama ini kita hanya jadi belajaran untuk produk-produk kolagen dari dalam tanda kutip Korea yang sebenarnya aslinya tidak dibuat di Indonesia. Dan ini Indonesia 100% Indonesia, 100% sapi, jadi halal Taliban. Iya. Jadi silakan kalau teman-teman berkenan untuk meneliti ini, kita sediakan semua bahannya di pabrik kami di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Safitri Piatati. Saya bekerja di Pediatric Research Center di RS Dr. Muadi Surakarta. Saat ini saya sedang research tentang uji klinik fase 3 mengenai vaksin rotavirus yang bekerja sama dengan Pediatric Research Office di FKKMK UGM. Kemudian ekspektasi saya mengikuti workshop ini yaitu pertama menambah pengalaman, kedua dimengerti mengenai praktis tentang penelitian dan juga sampai akhirnya tidak akan membahayakan dari pihak siapapun. Terima kasih. Nama saya Purwadi Sujarmo, saya bekerja di Rumah Sakit Akademik UGM. Penelitian saya sebagian besar mengenai emergency service. Dan ekspektasi saya, karena saya juga termasuk dalam tim etik dan hukum rumah sakit, ini sebagai bekal saya untuk menjadi anggota tim tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurulita Ainul Amal, bisa dipanggil Nurul. Saya bekerja di Pediatric Research Office di FKKMK UGM. Saat ini saya terlibat dalam penelitian cost effectiveness analysis of vaksin rotavirus in Indonesia. Untuk ekspektasi saya mengikuti acara ini supaya lebih mendapatkan banyak ilmu lagi terlebih mengenai prinsip-prinsip dalam penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soleh Setiawan, panggilannya Soleh. Saya backgroundnya adalah ilmu ortotik prostetik di RSA UGM. Research yang pernah saya lakukan yang pertama terkait dengan pemberian lumbar korset terhadap pasien-pasien nyeri pinggang terhadap kekuatan otot. Jadi dari hasil riset saya itu disimpulkan bahwa ternyata korset yang mungkin ibu-ibu sering pakai untuk melangsingkan itu sebenarnya justru menurunkan kekuatan otot-otot terang. Terus kemudian riset yang baru-baru saya lakukan dan kebetulan kemarin di komite etiknya UGM itu 3 bulan, jadi saya harus selalu revisi. Itu adalah terkait yang pertama yang saya lakukan penelitian tentang pemberian insol sepatu pada penderita flat foot. Kemudian yang terakhir penelitian saya adalah penggunaan serat enceng gondok untuk kaki tiruan untuk prostesis. Dan kebetulan memang ini menjadi pengalaman saya untuk masalah etik, karena selain saya sebagai anggota tim etik di Rumah Sakit UGM, kadang kita berpikir terlalu menggampangkan untuk lolosnya sebuah ethical clearance. Jadi ekspektasi saya adalah yang pertama
kita mari kembali ke jalan yang benar gitu kan. Jadi yang selama ini norma-norma etik sering kita mungkin dalam tanda kutip kita langgar, kita ya belajar bersama-sama. Saya kira itu. Kemudian yang kedua juga networking, karena di sini ternyata ada beliau Dr. Roma, Dr. Tito, dan teman-teman dari RSO ini memang orthopedic surgeon semua. Jadi saya ke depan pengen riset mengembangkan bagaimana komponen prostesis itu yang lokal. Jadi selama ini kita masih ya dijajah dengan negara-negara lain gitu. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hastin Kusmawati, biasa dipanggil Hastin. Saya sehari-hari bekerja di Balitbangkes Magelang sebagai peneliti. Jadi untuk riset eksperimen memang lebih banyak saya di komunitas, dan mulai beberapa tahun terakhir ini mengembangkan beberapa produk pangan fungsional jadi skala laboratorium juga. Dan untuk ke depan juga kami memang akan mengembangkan penelitian yang akan kami kerjakan adalah pengembangan pangan lokal untuk beberapa kasus penyakit tidak menular dan penanganan gizi buruk dan stunting. Ekspektasinya untuk ikut workshop ini karena saya bekerja sehari-hari sebagai peneliti, yang jelas saya ingin memperkuat dan memperdalam ilmu tentang tata cara penelitian yang baik dan benar, dan juga persyaratan bahwa memang sebagai PI itu memang harus ada sertifikasi untuk GCP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Sumaroto. Saya seorang klinisi di bidang ortopedi. Saya bekerja di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dan merupakan salah satu staf di bagian ortopedi Fakultas Kedokteran Universitas Maret. Jadi penelitian yang pernah kami lakukan adalah tentang keberatan tulang dengan menggunakan ekstrak DW, dan sekarang saya sedang menyusun bagaimana melihat regenerasi saraf tepi setelah adanya cedera akut pada saraf tepi. Dan memang kalau kita bicara di ortopedi itu banyak sekali hal-hal yang bisa kami kembangkan. Terutama kami bertiga ini dengan Dr. Andi dan Dr. Roma ini sedang melihat, kalau Dr. Andi itu melihat tulang belakang, saya saraf, dan Dr. Roma juga diskusi tentang progresnya, dan itu sampai sekarang di bidang ortopedi banyak sekali alat-alat yang memang dari luar. Tadi Pak Dr. Sugeng dari Pak Soleh. Nah, ini kita coba berangkat dari rumah sakit kami di ortopedi, kita kembangkan alat-alat yang bisa kita kembangkan dari dalam negeri sendiri, dan ini sedang berjalan. Bagaimana kita nanti bisa membuat implan, terutama kalau kita lihat ortopedi itu kan tulang itu kan dengan implan. Jadi ternyata kalau kita lihat masih banyak dari luar negeri dan hampir semua dari luar negeri. Ternyata kalau kita belajar dengan baik, saya kira ini sangat bisa kita ciptakan sendiri, dan tentunya bisa menekan biaya pemberdayaan di bidang ortopedi. Dan ini kami bertiga mencoba untuk itu, dan ternyata untuk membuat penelitian yang bagus dan yang berkualifikasi begitu, menurut informasi dari teman-teman yang sudah ikut DCP, itu penting sekali ikut DCP, sehingga kami bertiga terutama itu memutuskan untuk DCP. Jadi apa yang saya harapkan tentunya kita lebih paham, lebih mengerti bagaimana melakukan penelitian apapun penelitian dengan baik, terutama nanti yang kami berhubungan dengan para pasien kami di bidang ortopedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin mengembangkan plate ya Pak ya? Sebenarnya hanya plate saja, dok. Saya saraf itu banyak sekali. Saya sering melakukan tindakan pembedahan dengan saraf. Itu kita sering buat frustasi. Kita sudah membuat tindakan pembedahan seoptimal mungkin sesuai dengan buku-buku yang kita baca, teknik operasi yang pernah kita lakukan. Tapi ternyata hasilnya kurang bagus. Nah, ini kita memikirkan sekarang dengan teman-teman atau semester kami di Surabaya itu dengan stem cell. Jadi adipose stem cell itu ternyata bagus. Yang sudah established sekarang dulu adalah bone marrow. Tetapi bone marrow itu sangat invasif, sangat nyeri luar pasien. Nah, kita memikirkan sekarang adipose stem cell. Karena teman-teman di kulit itu
lemak itu dibuang ya, liposuction. Nah ini kita coba untuk memberikan, kita gunakan untuk bisa untuk tulang, bisa untuk tendon, bisa saya ingin menggunakan untuk saraf. Jadi untuk regenerasi saraf lebih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Ardini Widyaningsi. Saat ini bekerja di Pediatric Research Office FKKMK UGM. Dan penelitian yang saat ini saya terlibat dalamnya yaitu tentang uji klinis vaksin rotavirus fase 3. Dan saya harap dengan mengikuti GCP ini bisa menerapkan kaidah-kaidah yang benar dalam penelitian, terutama untuk subjek manusia, dan tentunya bisa sharing-sharing dengan teman-teman di sini karena kan dari berbagai institusi ya, jadi kita tahu ya sedang penelitian apa yang sedang dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Elvizaro, nutrisionis dan anggota tim edik penelitian di Rumah Sakit Akademik UGM. Di Rumah Sakit Akademik itu kami selain untuk pelayanan juga diminta untuk melakukan penelitian. Kami di GIZI saat ini sedang mengembangkan produk nutrisi mineral yang berbasis pangan lokal. Jadi agar tidak hanya bergantung dengan produk nutrisi mineral yang ada di pasaran saja begitu. Nah, harapannya dengan mengikuti workshop ini juga bisa membuka wawasan tentang pelaksanaan disiplin yang benar. Karena selain sebagai peneliti juga kami di tim edik itu kadang mendapat kesan dari para peneliti yang mengajukan penelitian di rumah sakit bahwa kesannya kok penelitian di rumah sakit itu ribet begitu kalau tidak dipahami. Jadi harapannya bisa mendapatkan wawasan perdagangan ilmu sehingga bisa melaksanakan kaidah-kaidah penelitian itu dengan baik. Nama saya Dewi Febrianti dari Kimia Farma. Saya di bagian regulatory. Jadi saat ini Kimia Farma sedang mengembangkan beberapa produk. Jadi sebagai bekal sebenarnya mengikuti good clinical practice ini, karena kita sering berhubungan dengan Badan POM, jadi bekal untuk komunikasi dengan Badan POM supaya dua arah. Ini ada sponsor. Terima kasih. Selamat pagi, saya Fitri Kristiawan, pejabat Inggris. Saya dari PT Papros TBK Semarang, bagian R&D. Kalau pengalaman sih kita seringnya uji bioteknologi produk internal Papros atau komparator. Sebagai saya ya lebih mengetahui tentang uji itu apa, terus mengetahui potensi apa yang menyebabkan produk kita gagal ketika uji BE. Itu dia dulu ya. Selamat pagi, nama saya Dr. Jessica. Saya basicnya dari public health. Pengalaman riset saya tentang in hospital outpatient dan kemudian yang di area Ponek dan Bonek. Dan untuk karena saya sekarang sebagai sekretaris prodi di Fakultas Kedokteran Unika, harapannya dengan ikut CCP ini saya bisa membuat ini sebagai development untuk kurikulum kami dan untuk pendirian komite ethical yang di sana. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Ferdinand Yusuf Nabukan, biasa dipanggil Ferdi. Saya staf pengajar di Universitas Katolik Surya Pranoto. Pengalaman riset saya mempunyai bidang yaitu microarena cancer research. Jadi lebih ke translational research begitu. Nah, saya tujuannya mengikuti GCP ini supaya tahu bagaimana etik dengan penelitian subjek manusia seperti itu dan juga menambah networking. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya Ervika Rahayu Nurita Herawati. Saya seorang peneliti dari Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia BPTPIP yang di Jogja, tepatnya di Gunung Kidul. Nah, untuk penelitian yang sedang dilakukan ini terkait dengan pengembangan pangan nasional berbasis bahan pangan lokal dan arahnya ke penanganan penyakit tidak menular, terutama ke arah penderita diabetes mellitus. Nah, harapannya dengan mengikuti GCP ini itu sebagai dasar dalam menambah pengetahuan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, bagaimana dan juga untuk
mengetahui bagaimana untuk pengujian klinis ke penderita atau ke orang sakit gitu, dan juga untuk menambah networking dan untuk share pengalaman atau penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian juga. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Dedan Thomas Sasotio dari Departemen Ortopedi RSUD Suraji, Kepala Kabupaten. Research experience banyak di bidang sport injury, dan ini kita sedang mengembangkan tentang minimal invasif treatment untuk sport injury, dan ekspektasi dari workshop ini adalah bagaimana saya dapat gambaran tentang bagaimana protokol yang benar dengan clinical trial sehingga kedepannya bisa mengembangkan riset dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Neni Triana dari Stikes Karusada Pare Kediri. Di sini saya sedang melakukan penelitian tentang anak autis yang permasalahan masih kompleks sekali. Rencana nanti akan memberikan suatu produk selenium pada anak autis, di mana selenium yang selama ini dikonsumsi oleh anak autis itu masih impor dari luar negeri. Harapan saya nanti ke depan, mudah-mudahan nanti juga di sini tempatnya ada yang mensupport saya nanti untuk memproduk selenium dari bahan-bahan lokal yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu kaya sekali begitu ya. Mudah-mudahan ada yang menangkap peluang-peluang itu, bisa kerjasama dengan saya. Harapan ke depan dengan mengikuti workshop ini nanti saya bisa menularkan ilmunya ke teman-teman saya di institusi, karena sangat minim sekali teman-teman di institusi terkait dengan DCP itu apa gitu. Jadi kemarin pada waktu saya studi di FK Undip itu pada waktu mau mengurus etik terkendala dengan belum punya sertifikat DCP itu aja gitu. Jadi saya mudah-mudahan hari ini bisa belajar banyak mengikuti workshop ini. Terima kasih. Ya, nanti di sini banyak ya. Ada teman dari LIPI, ada teman dari perusahaan pangan, ada dari Parpos, Kimia Farma, ada dari UGM, dari universitas mana. Silakan Anda berkolaborasi. Dan lihat mana yang Anda bisa ajak untuk bersama-sama melakukan riset. Ya, karena kita butuh riset-riset yang berkolaborasi. Kita nggak perlu lagi butuh kompetisi. Kita butuh kolaborasi. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Garilda. Saya saat ini bekerja di Kimia Farma di bagian regulatori. Untuk pengembangan kedepannya dari perusahaan kami adalah kami sedang mengembangkan produk-produk obat-obat baru yang selama ini dari sisi regulasinya itu dibutuhkan pengujian uji klinik dan non klinik. Maka dari itu ekspektasi saya untuk mengikuti dari workshop ini adalah saya ingin mengerti lebih dalam lagi terkait GCP ini dan nanti dapat berkomunikasi langsung dengan Badan POM terkait pendaftaran produk-produk yang sedang kami kembangkan tersebut. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Wahyudi Jatmiko dari UPF Jakarta. Pengalaman penelitian saya fokus di bagian pengembangan terapi non-farmakologi, dalam nyari di akut care. Kemudian ekspektasinya harusnya membawa asal dan mengetahui batasan-batasan yang harus ditekankan pada penelitian-penelitian yang sifatnya respondennya dengan kondisi kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Upa, biasa dipanggil Muti dari Fakultas Farmasi UGM. Untuk pengalaman penelitian yaitu pernah terlibat terkait estimasi willingness to pay per quality adjusted life year pada penyakit moderat, dan untuk saat ini sedang mengikuti uji klinik ekstrak gambil, sehingga harapannya setelah mengikuti workshop ini bisa melakukan penelitian sesuai dengan protokol dan standar atau syarat-syarat dari GCP. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roman Yanto. Saya sebagai ortopedi surgeon yang di Rumah Sakit Ortopedi dan staf ngajar sama dengan dan ada tugas tambahan di manajemen rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit kita kan banyak dipakai untuk penelitian. Jadi saya harus tahu tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman dari STIKES, dari BPJS untuk penelitian di rumah sakit dengan baik dan benar. Penelitian kami ke depan adalah tentang tissue engineering di degenerative disease. Jadi selama ini hanya konservatif operatif hasilnya kurang memuaskan, kita akan cara regeneratif pada kasus awal. Dan ke depan rumah kita juga akan membangun bone and soft tissue bank, dan untuk kalau ke depan lagi visi kita untuk tempat untuk pembuat tempat untuk stem cell terapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Saraswati dari Farmasi UGM. Pengalaman research dulu saya pernah ikut riset kajian interaksi obat pada penyakit hipertensi, dan sekarang sedang ikut uji klinis vaksin ekstraksi gambir sebagai obat penurun lemak darah dengan Prof. Luis di Farmasi UGM. Harapannya ya tentu saja untuk memahami aturan dan SOP apa saja yang harus dilakukan selama uji klinis ini. Terima kasih. Saya Ratri Rizkyalingrum, saya bekerja di Rumah Sakit UGM. Saya klinisi tepatnya di unit hemodialisa sadar. Kemudian untuk pengalaman riset sebetulnya untuk saya pribadi belum ada, hanya beberapa kali terlibat di uji GAPE. Kemudian harapan saya dengan mengikuti workshop GCP ini, ya harapan saya membuka wawasan saya tentang penelitian bagaimana melakukan penelitian yang benar dan sesuai standar. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang belum berkenalan? Sudah semua ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, tetapi nanti kita lihat 3 hari ke depan. Kita mencoba akan berusaha juga untuk supaya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu, karena ini trainingnya adalah generik. Generik itu artinya kita tidak melihat spesifik dari suatu kasus, tetapi dengan generik ini tolong Bapak Ibu pikirkan, tolong Bapak Ibu lihat kira-kira bagaimana implementasinya, prinsip-prinsip yang akan kita pelajari selama 3 hari ke dalam penelitian Bapak Ibu masing-masing. Di sini akan banyak diskusi. Silakan Bapak Ibu berpikir dan bertanya, kemudian kita diskusikan di dalam forum ini bagaimana implementasi itu ke dalam penelitian Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya. Karena ini sebagai generik, jadi tidak ada spesifik khusus. Ya, kita akan membahas topik apa di sini. Tapi standar ini berlaku untuk seluruh riset yang Bapak Ibu jalankan di manapun institusi Bapak Ibu berasal. Kita akan berakhir on time. Jadi tidak berarti mulai on time pulang lebih awal. Ya, kita akan pulang on time. Itu mudah-mudahan kita usahakan. Ya. Tapi untuk bisa Bapak Ibu tadi ekspektasinya banyak. Untuk bisa maksimum Bapak Ibu bisa mendapatkan ekspektasi yang Bapak Ibu harapkan, tentunya kita harus punya aturan di dalam workshop 3 hari ini. Ya. Aturan itu artinya supaya tadi ilmu dan skill yang Bapak Ibu dapatkan betul-betul maksimum dan tidak mengganggu juga kelancaran dari workshop 3 hari ini. Nah, ada satu aturan yang tidak bisa saya langgar atau kita langgar, yaitu ini aturan dari WHO, yaitu 100% kehadiran. Oke? Nah, 100% kehadiran ini merupakan aturan dari WHO, artinya kami tidak bisa memberikan sertifikat jika Bapak Ibu tidak 100% hadir. Namun juga tentunya kadang-kadang ada kasus emergensi. Ya, emergensi itu artinya ya kita nggak tahu 3 hari ini, kemudian ada naik motornya kemudian macet di jalan gitu ya, terlambat 15 menit, 30 menit akibat masalah di lapangan, itu di luar harapan kita kan. Nanti hal-hal seperti itu akan kita toleransi, namun materi yang tidak diikuti akan remedi dengan saya.
Nah ini, ya. Remedi itu artinya ya, udah nggak apa-apa, topiknya setengah jam nggak ikut, tapi sorenya harus duduk dengan saya. Jadi Bapak Ibu harus pulang pelan, karena harus catch up materi yang Bapak Ibu tidak ikut. Yang prosesnya seperti itu, karena betul-betul dari seluruh materi itu semua berhubungan. Jadi kalau kita missing sedikit, itu next slide itu udah bingung. Next materi itu udah bingung. Inilah karena struktur dari modul memang dibuat sedemikian rupa. Dia berhubungan dengan satu dengan yang lain. Jadi mengapa Bapak Ibu mungkin perlu konsentrasi agak full ini, karena ilmu ini tidak banyak, kita masih belum familiar terutama, dan banyak istilah-istilah baru nanti, dan istilah-istilah ini hanya ada di dalam proses disiplin. Dan selanjutnya ketika Bapak Ibu menganalisa, istilah ini akan dipakai. Ya, ini istilah dalam regulasi. Itu aturan yang ground rules yang kita harapkan. Kira-kira ada ground rules lain yang Bapak Ibu inginkan yang kita bisa setuju bersama selain 100% kehadiran tadi? Silakan, demokrasi aja. Silakan, Bapak usul apa? Ayo, ini masih malu-malu ini pagi-pagi, ya, hari pertama. Nggak apa-apa, ya, kita harus cair di sini karena semua kita belajar semua. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan? Terus, nggak ada? Nanti saya sebutkan semua, terusnya kaget. Ada? Usul. Ada yang usul. Bagaimana mobile phone-nya? Silent. Oke. Terus kalau terima telepon gimana? Ya harus keluar ya. Supaya kalau bicara yang lain tidak terganggu, silakan keluar, tapi jangan lupa kembali. Keluar gitu Pak, kembali setengah hari gitu. Telepon Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ingat, ini proses ini tadi saya katakan agak susah, sehingga Bapak Ibu perlu konsentrasi dengan slide. Ya, jadi kita akan mencoba supaya laptop mungkin apapun itu tidak perlu ada di meja. Ya, kita konsentrasi dulu karena tadi saya katakan setiap slide itu sangat berguna dalam memahami topik ini. Kemudian Bapak Ibu nanti semua akan kita ajak diskusi, ya, sehingga apa? Sehingga saya ingin Bapak Ibu aktif berpartisipasi. Silakan, jangan diem, ya. Kurang paham tanya. Kita semua belajar. Saya juga menjadi fasilitator belajar banyak dari kasus-kasus yang Bapak Ibu utarakan. Mungkin pada saat menjawab saya belum paham. Kan kasusnya sangat spesifik misalnya, atau baru pernah ada pertanyaan, Dok, gimana etik kita melakukan survei melalui telepon? Bingung. Karena sekarang banyak sekali kan orang survei melalui telepon. Etiknya gimana? Jadi banyak hal mungkin yang karena teknologi sekarang banyak sekali baru, sehingga banyak hal-hal yang bersifat etik yang mungkin masih belum kami pahami. Tetapi kembali lagi, Bapak Ibu bisa bertanya, ya tetap bagaimana hal itu. Oke, aktif partisipasi. Setuju? Nanti kalau nggak ada yang nggak pernah saya dengar suaranya, saya akan menunjuk Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya atau menjawab kasus yang saya buat. Setuju? Jadi semua harus ngomong ya. Kayak tadi satu persatu kita beri waktu. Yang kedua, kalau satu ngomong, yang lain dengarkan. Kenapa? Nah, kalau di sini dengar, ngomong, di sini ngomong, di sana ngomong, terus yang mau didengarin siapa? Jadi kalau mau Bapak Ibu ngomong, tunjuk, kita beri waktu. Ya, kita dengarkan. Kenapa? Kembali lagi. Apa yang mereka utarakan itu sangat berguna untuk memahami konsep ini. Ya, sangat berguna. Pengalaman Bapak Ibu di dalam praktek, dalam riset itu silakan Bapak Ibu ungkap ya, untuk bisa menambah pengalaman kita semua. Karena siapa tahu in future riset kita akan berhubungan ke sana. Jika kita bisa. Yang lain adalah on time. Oke, kita akan on time mulai sehingga
jangan telat, usahakan jangan telat. Ya. Oke, saya buka aja ya rules-nya. Ada yang nggak menyetujui rules-nya? Setuju? Ya. Ini lebih ke bertanya sih dok. Kalau misalnya ada slide yang menurut kami menarik atau penting, apakah diizinkan untuk memfoto slide-nya? Anda akan mendapatkan slide-nya semua setiap hari. Ya, kenapa kita berikan nanti slide-nya setiap akhir dari sesi? Agar Anda fokus ke sana, tidak fokus ke laptop Anda. Ya, sering Anda melihat laptop, kemudian distraction terhadap apa yang dikatakan, sehingga kita tidak memberikan di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, slide itu ada kunci-kuncinya. Karena kadang-kadang kita ada suatu case tadi, kita berikan. Next slide-nya itu kuncinya. Nah, kita nggak mau karena kita berpikir, Bapak Ibu berpikir kritis, sehingga ketika ada masalah berpikir dulu. Ya, nanti kalau sudah berpikir, jawabannya akan di next slide. Kalau Bapak Ibu punya, nah Bapak Ibu melihat slide berikutnya. Jawabannya tahu. Anda nggak berpikir secara kritis ya terhadap isu yang akan kita lempar, gitu ya. Kita paperless karena modulnya kalau di copy itu segini. Bapak Ibu juga nggak akan nyimpan, mesti nggak akan buka lagi kalau sudah dibawa pulang. Sehingga kita beri soft copy. Ya jangan khawatir, semua akan mendapatkan soft copy. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lihat rasional dari training ini. Mengapa training ini kemudian kita adakan dan untuk apa aplikasinya di lapangan? Bapak Ibu, kalau melihat ini, inilah sebuah proses research. Gitu. Ya, tadi saya sudah mendengarkan Bapak Ibu riset-risetnya apa. Risetnya ada yang mengembangkan suatu alat, mengembangkan prosedur, mengembangkan bahan pangan, melakukan riset observasional, mengembangkan riset biomarker, yang menyimpan sampel dan seterusnya, bahkan ada penelitian public health pada pasien di lapangan, pada anak-anak, ya, ada anak sekolah dan seterusnya. Itu riset semua ada tersamin di dalam gambar ini. Kalau kita berbicara mengenai pengembangan suatu produk, maka kita lihat bahwa produk itu sebelum dia diuji pada manusia, maka dia harus dilakukan riset secara menyeluruh untuk pada hewan in vivo atau in vitro. Ya, ini disebut sebagai preclinical development. Kalau di sini letaknya, ini standar yang kita pakai adalah GLP yang kita punya juga, Good Laboratory Practice. Tetapi kalau kemudian ini dilakukan eksperimennya pada manusia, maka kita mengenal adanya GCP. Jadi GCP ini akan menjadi standar internasional bagaimana kita melakukan research untuk manusia dalam pengembangan obat baru, produk baru, prosedur baru, dan sebagainya, termasuk bahan pangan baru dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, tadi ada beberapa dari teman industri mengatakan bahwa kalau kemudian kami sudah mengembangkan obat, maka obat ini akan kami pasarkan. Sebelum dipasarkan, obat itu harus diregistrasikan dulu, harus mendapat izin edar dari Badan POM. Dalam ini Regulatory Authority Registration. Ya, nah, nanti kita bisa diskusikan. Oke, kalau pangan ke siapa? Kalau herbal ke siapa? Kalau alkes ke siapa? Ya, kalau obat baru ke siapa? Itu nanti kita bisa diskusikan karena besok Badan POM akan hadir ya untuk menjelaskan ke Bapak Ibu bagaimana prinsip regulatori itu. Kemudian setelah itu bisa dilakukan studi-studi post marketing, dilakukan studi efektivitas obat tersebut setelah dipakai, vaksinnya setelah dipakai, kemudian keamanannya setelah kemudian produk itu dipakai, bahan pangan, prosedur, implan dan seterusnya. Itu ada yang disebut sebagai post marketing tadi. Ini juga menggunakan standar GCP. Kemudian ketika kita mengembangkan suatu produk, maka produk itu harus diproduksi dengan menggunakan standar manufacturing yang baik, atau disebut sebagai cara kalau di dalam regulasi itu CPOB, cara pembuatan obat yang baik,
Kalau di herbal, cara pembuatan obat herbal yang baik, kalau pada alkes nanti juga ada. Semua harus berbasis yang kita sebut GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi kita nggak bisa kemudian mengembangkan pada laboratorium di mana dia tidak mempunyai fasilitas GMP. Ini akan banyak sekali kita diskusikan selama proses disiplin. Ketika obat itu dipasarkan juga, maka ada fasilitas GMP. Ketika kemudian obat tersebut merupakan obat herbal atau bahan pangan dari Indonesia, maka menumbuhkan, menanam dari bahan alam itu sendiri itu harus berbasis GAP, Good Agriculture Practice. Jadi Bapak Ibu bisa lihat banyak standar-standar yang harus kita pahami. GCP itu hanya sebagian dari standar dalam suatu riset uji klinik. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin melakukan studi-studi clinical study di rumah sakit, penelitian apapun yang berbasis pada pasien disebut clinical study, maka ada GCP juga di sini. Jadi menjadi standar. Tapi kenapa ini kok hitam di sini merah? Jadi Bapak Ibu tahu. Kok kenapa ini saya merahkan, ini saya hitamkan? Termasuk studi epidemiologi di sini saya hitamkan. Karena kalau kita melakukan studi ini wajib menggunakan GCP. Tidak boleh tidak. Jadi kalau Anda nggak melakukan yang menggunakan standar GCP, maka produknya tidak akan bisa dipakai. Produknya tidak boleh bisa digunakan di negara lain. Tetapi kalau studi-studi epidemiologi, klinis tadi kan studinya kan tidak untuk implementasi. Jadi ini mengapa disebut tidak begitu obligatory, tetapi nanti kita lihat safety dan quality itu tetap menjadi standar yang sama di sini. Kalau kita melakukan studi animal, studi in vitro, maka ada standar yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya begitu banyak hal yang harus kita ketahui ketika kemudian kita mau mengembangkan suatu produk. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya, kalau misalnya penelitian kita akan mengukur imun pada anak terkait dengan interleukin 6, interleukin 1 beta yang terkait dengan inflamasi pada anak, TNF alpha, kemudian akan dilakukan ke suatu, saya tidak menyebut ke suatu lab universitas tertentu, apakah harus punya syarat GMP? Betul GMP. Ya, GMP ini adalah untuk pengembangan produknya. Jadi produknya itu mau kita kembangkan itu harus mempunyai fasilitas GMP. Jadi agar supaya produk yang diberikan yang menjadi eksperimental kita itu tidak mempunyai standar yang sama dan tidak terkontaminasi dan tidak membahayakan dari hasil produknya. Bukan laboratorium untuk pemeriksaan biomarker. Kalau laboratorium pemeriksaan biomarker yang kita butuhkan adalah standarisasi laboratoriumnya, maka kita bisa menggunakan sertifikat akreditasi dan dianggap bahwa laboratorium itu mempunyai quality yang baik untuk bisa digunakan menjadi referral laboratorium. Bertanya lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya lagi. Begini, sekaligus lab itu adalah membuat intervensi yang nanti akan diberikan pada anak. Berarti syaratnya harus 2, GMP sama yang untuk sertifikat untuk pemeriksaan tadi. Oh iya, terima kasih. Harus GMP. Nah, ini yang jadi mungkin nanti akan kita banyak diskusikan bagaimana stem cell. Karena stem cell itu juga adalah produk yang diberikan ke pasien. Inilah yang kemudian selalu kita akan diskusikan kemarin dengan Kementerian Kesehatan, karena fasilitas GMP dari pengembangan produk stem cell itu di mana akan kita lakukan. Ini masih besar PR kita ya untuk stem cell. Jadi, Tapi disuruh mengenai hewan. Ya. Kalau hewan itu cukup GCP atau kita harus yang lain? GLP itu laboratorium practice. Kalau pada hewan. Oke, ada lagi? Oke, nah apa goal dari training ini? Jadi goal dari training ini kita
akan mengembangkan kapasitas dari Bapak Ibu bagaimana melakukan research itu pada manusia. Jadi inti dari clinical practice itu research pada manusia. Ya, pada manusia ini apa yang dimaksud? Bisa data manusia, bisa sampel manusia, bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Ya, jadi kadang-kadang dia bilang, studi saya dok bukan eksperimental. Studi saya itu pakai rekam medik. Ingat, rekam medik itu data siapa? Data manusia. Jadi human research. Ya, sehingga kita bisa patuh terhadap ini. Ya, yang akan banyak kita bicarakan adalah standar 2 ini, yaitu international standard untuk etik dan standar scientific quality. Inilah yang ditekankan oleh GCP. Kemudian Bapak Ibu nanti akan kita berikan beberapa tools, skills, knowledge ya. Dan kita akan banyak diskusi, kerja kelompok dan sebagainya. Nanti untuk bisa memahami nilai-nilai scientific quality dan prinsip etik itu pada saat kita mulai merencanakan suatu riset. Jadi mulai direncanakan sejak awal itu unsur-unsur standar ini itu sudah kita perhatikan. Pada saat kita melakukan pencatatan pelaporan, ya suatu uji klinik atau penelitian klinis. Nanti Bapak Ibu akan ada skill ya yang kita akan berikan untuk bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dan diharapkan Bapak Ibu kembali nanti bisa mengaplikasikannya ke dalam riset Bapak Ibu. Modulnya ini ya jadi banyak, kita ada masalah responsibility stakeholders, ada study procedure, manajemen, ada yang kita lihat manajemennya banyak, kemudian quality, product, data, safety itu manajemen semua. Inform consent tadi ada yang mengatakan mengetahui proses consent, dokumennya apa esensial tadi ada yang sudah mengatakan protokol, SOP dan sebagainya. Kemudian kita lihat secara umum. Tetapi di luar modul ini kita menggunakan banyak besok, ya untuk bisa memberikan gambaran bagaimana regulasi pengembangan obat, kosmetik, alat kesehatan, bahan pangan, herbal dan sebagainya, bagaimana regulasi dari Indonesia terkait hal ini. Ya. Kita akan ada learning Bapak Ibu. Jadi tadi mengapa saya tanya Bapak Ibu bekerja di mana, apa pengalamannya? Karena kita ingin berharap Bapak Ibu bisa melihat standar ini berbasis knowledge yang sudah Bapak Ibu punya selama ini. Kita akan interaktif, akan ada group activity, ada banyak case study dan ada beberapa video yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu sebagai bahan untuk diskusi. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami evaluasi, ya. Jadi evaluasinya nanti ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif itu Bapak Ibu akan dites di akhir, dan ada tes, ya. Mudah-mudahan tes ini bagus semua gitu. Karena kalau kemudian ada tesnya dulu, kami kemudian diaudit oleh WHO, kenapa ada nilainya jelek? Ini artinya pemahamannya masih tidak baik gitu. Ya. Kemudian saya juga akan menilai dari reaksi Bapak Ibu ketika kami memberikan case study atau saya bertanya atau menunjuk Bapak Ibu untuk menjawab hal itu. Kemudian juga nanti ada survei yang kami harapkan Bapak Ibu mengisi survei itu terkait dengan pelaksanaan dari training ini. Recommended, jadi material banyak Bapak Ibu. Jadi seluruh modul yang kami buat itu berbasis dari semua material ini. Dan sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu. Email. Oke? Dan saya tahu sudah diterima. Dan saya tahu tidak dibaca. Oke? Jadi mengapa? Karena ini Bapak Ibu tidak membaca ini, maka tolong kita lihat saja slide demi slide untuk bisa mengetahui apa yang di situ. Ini kita akan mempelajari bagaimana prinsip dan skop etik GCP serta mengapa etik dan GCP itu kemudian kok ada sekarang. Memang dulu nggak ada, ya. Tapi kenapa kok ada muncul etik dan GCP dalam riset ada manusia? Nah, saya ingin Bapak Ibu diskusi, ya. Berempat gitu, ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya, itu catatan 1, 2, 3, 4, gitu ya. Silakan diskusikan. Ini ada orphan children, anak-anak yatim yang terlantar.
Anak-anak ini digunakan untuk mengembangkan dan memproduksi sebuah vaksin. Vaksin ini kemudian dibawa dan digunakan di negara lain. Oke. Ketika Bapak Ibu membaca ini, kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak isu etik? Jika ada, apa isu etik yang ada di sini? Silakan. Waktunya setengah menit, yang lama-lama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari kami berempat, kami tadi mendiskusikan bahwa mungkin dari segi anak ini tidak punya orang tua, padahal belum tentu usianya cukup untuk memberikan informed consent ketika diberikan vaksin. Jadi mungkin masalah pemberian apakah dia produksi dengan informed consentnya ya, dengan informed consent untuk anak tersebut. Isunya jadinya apa? Inform belum cukup umur, usia. Sehingga apa tadi usulannya? Usulannya mungkin harus ada badan hukum atau legal yang menaungi di bawah ini anak-anak orphan ini. Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin dari kelompok kami tadi mendiskusikan sama pertama tentang evaluasi juga, dan yang kedua adalah masalahnya di sini siapa yang harus bekerja? Tidak ada mengampunya, mesti ada regulasi siapa mengampu orang tersebut. Ada mengampunya. Mengampu itu maksudnya apa, Pak? Yang melindungi, ya, itu wali dari anak-anak terlantar. Kita mengetahui wali dari anak-anak terlantar dari mana? Mungkin legal pemerintahnya itu siapa ya? Betul, dari hukum negara tersebut. Silakan, Pak. Anda menganggap ini eksploitasi? Psychological issue, jadi harus ada pendampingan. Ini adalah kelompok yang disebut society. Ini adalah kelompok vulnerable, oke. Terus Oke, good. Prisoner tidak diberikan pilihan untuk menolak berpartisipasi. Silakan diskusikan lagi. Isu etik apa aja? Dalam suatu penelitian kita tidak boleh ada unsur pemaksaan. Kenapa Anda sebut pemaksaan? Karena di situ kan reason will not depend advice dari tidak diberi pilihan untuk tidak boleh. Ya, jadi walaupun anak-anak itu kalau sudah bisa diajak komunikasi, kalau anak-anak sudah bisa diajak komunikasi, tapi kalau misalnya yang terkait dengan pertama tadi tetap harus diajak komunikasi atas itu berikan ilmu konsen. Oke, good. Jadi ini masalahnya konsep. Kalau kami dari kasus ini ada dua hal yang terlanggar. Pertama, sisi etik autonomi dari pasien itu sendiri, karena ini dipaksa. Kalau yang pertama terkait dengan HAM, dan di sini dia menyebabkan stres dan adanya gangguan tinggi pada efek dari si research ini. Jadi dua hal etik ini akan terlanggar dengan kasus seperti ini. Oke, artinya do no harm. Kalau kita melakukan research, apakah kita bisa do no harm? Anda ngambil darah, nyeri kan? Oke, no problem. Kita akan bahas. Silakan, Mbak. Secara mungkin mirip dengan jawaban yang lain, bahwa dari kalau untuk yang kasus kedua ini manfaatnya tidak tampak, tapi resikonya tinggi. Dan kalau tadi disampaikan, apakah ketika penelitian di Dunoham, ya kita berusaha seminimal mungkin untuk mengurangi resiko dari penelitian kita. Jadi ada satu hal di sini yang disebutkan adalah benefit risk. Pikirkan apakah risikonya jauh lebih tinggi daripada benefit yang Anda dapat. Pikirkan dulu. Ya, kita menjudge ini, penelitian orang lain, tapi kita pikirkan penelitian dulu. Oke. Yang ketiga, ini suatu studi observasional, jadi bukan suatu intervensi kan. Dan observasional ini dilakukan.
pada populasi yang menderita suatu penyakit yang mematikan. Pada saat dimulai, tidak ada suatu terapi yang efektif untuk penyakit tersebut. 3 tahun setelah penelitian, ternyata diketemukan treatment yang efektif untuk penyakit tersebut. Tetapi studi tetap dilanjutkan, itu tanpa memberitahu ke si kelompok populasi itu bahwa ada treatment baru, ya, dan bahkan tidak memberikan dan tidak menginformasikan mengenai terapi baru tersebut. Silakan didiskusikan. Apa ethical issue yang kita yang ada di pada kasus efisien sama justice ya. Jadi ketika sebuah subjek yang dulunya peneliti itu tahu, tapi setelah lampau gitu kan, tahu tapi tidak berusaha mundur dulu terus ditreatment dengan penemuan yang baru. Oke. Jadi arahnya adalah ke justice tadi sama beneficence. Oke. Ada lagi? Silakan promosi belum? Ada isu etik apa yang menurut memberikan feedback ke pasien ya, atau maksudnya suatu persetujuan beberapa pasien menanyakan nanti kalau hasilnya ini kita boleh datang dari nanti ada beberapa kita infokan ke pasien kita ini feedback dari terapi dan lain-lain. Jadi kaitannya dengan pemberian informasi. Ingat, info konsen itu ada kata-kata informasi. Pemberian informasi. Oke? Dilakukan oleh seorang dokter, ya, seorang saintis namanya Mbak Francisco Javier Bautista Castellanos. Dia menginfeksi anak-anak terlantar dengan smallpox. Kemudian dia mengambil fluid atau cairan dari lesi smallpox, itu cacar air ya, ini smallpox. Kemudian cairan itu diinokulasikan ke anak lain, dan itu disebut pada abad ke-18 sebagai proses imunisasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu proses imunisasi abad ke-18 itu seperti ini. Dia membawa 22 anak terlantar tadi ke negara-negara jajahan Spanyol, yaitu Puerto Rico, Meksiko, Venezuela, dan Filipina, di mana dia berhasil mengimunisasi lebih dari 100.000 sampai 1,5 juta anak-anak yang berada di negara tersebut dengan proses seperti itu. Mengapa tadi kita sebutkan bahwa dia tidak hanya untuk penelitian, tapi bahkan untuk mengembangkan vaksin, memproduksi vaksin. Karena vaksinnya itu diproduksi dari lesi yang ada pada anak-anak. Jadi kita lihat bahwa ini yang terjadi dulu, ya. Perkembangan zaman itu membuat bahwa studi-studi seperti ini itu unethical untuk kita lakukan sekarang. Ya. Mengapa kita bisa melihat sejarah bahwa penelitian dari dulu bisa, kenapa kita nggak bisa sekarang? Mahasiswa teman-teman mengatakan, dok dulu itu penelitian itu kan menemukan sesuatu itu disuntikkan langsung ke manusia. Kenapa kita nggak bisa sekarang? Banyak sekali saya bertanya seperti itu. Ya, kenapa harus melalui proses yang jelimet sekarang? Pertanyaannya, bisa kita lakukan seperti ini? Menurut Anda masih oke? Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa pada era modern seperti ini, hal-hal seperti ini tidak bisa kita lakukan. Tahun 39 sampai tahun 45, mungkin Anda bisa mungkin pernah mendengar sejarah ini, Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang, ya, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, kemudian ditangkap oleh tentara Nazi Jerman, kemudian dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan, ya, yang ini kita sebut Holocaust victims. Apa yang terjadi pada orang-orang yang dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan ini? Apakah mereka hanya ditahan? Tidak, mereka dilakukan eksperimental medis.
Bapak Ibu bisa melihat begitu banyak ilmu pengetahuan yang kita pakai sekarang itu berasal dari eksperimental yang ada pada saat ini. Ya, kita mengetahui bagaimana radiasi itu bisa berpengaruh terhadap fertilitas dari seorang wanita dan pria. Itu kita ketahui pada zaman ini. Apa yang mereka lakukan? Wanita dan perempuan dimasukkan dalam satu ruangan, kemudian diberi radiasi yang sangat tinggi. Setelah itu mereka dibunuh, diambil spermanya, diambil testisnya, diambil ovariumnya, diperiksa apakah terjadi fertilitas atau tidak. Itu yang terjadi pada saat ini. Kita tahu bahwa manusia tidak bisa bertahan pada suhu dingin di atas di bawah minus 60 derajat. Itu tahunya dari mana? Zaman Nazi. Orang-orang dimasukkan ke dalam suatu kolam air, kemudian kolam air itu dibekukan, kemudian dilihat bertahan mati sampai kapan orang. Itu terjadi di zaman Nazi. Ya, bahwa dua orang kembar itu ternyata itu juga mempunyai reaksi yang sama terhadap satu dengan lain. Apa yang mereka lakukan? Anak-anak kembar itu dipisahkan dalam dua ruangan. Kemudian mereka diinfeksi dengan tifoid, mereka diinfeksi dengan penyakit hepatitis. Dilihat apakah kemudian ada perbedaan bahwa anak satu itu yang kembar satunya itu ternyata tidak menderita yang satu menderita. Sehingga kemudian diketahui bahwa ternyata anak-anak yang kembar itu kalau dia terinfeksi penyakit yang sama, mereka akan mempunyai simptom yang sama. Itu kita ketahui zaman itu. Coba Anda bayangkan, nah, mereka lakukan itu apakah sesuai dengan norma-norma atau etika atau hak asasi manusia? Ya, dan itu tidak ada konsen sama sekali. Ya, dan akhirnya subjek itu akan dibunuh. Ya, setelah eksperimental itu selesai. Jadi kayak hewan. Kalau Anda melakukan studi pada hewan itu kan kemudian hewannya diambil, dibunuh, gitu ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dokter-dokter yang melakukan eksperimental ini akan kemudian bebas dari hukum? Tidak. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, dokter-dokter ini kemudian diadili di pengadilan perang di satu kota kecil yang disebut sebagai Nuremberg di Jerman. Dan dokter-dokter ini akhirnya dihukum mati untuk pengadilannya. Dan dokter-dokter ini ya, yang setelah dihukum mati di kota Nuremberg ini muncullah kode etik pertama di dunia untuk bangsa riset pada manusia yang sekarang kita sebut Nuremberg Code. Itu pertama kali kode etik riset pada manusia. Kode etik itu muncul, apakah kemudian pelanggaran tidak ada? Kita lihat tahun 1932, risetnya sampai tahun 1972. Ini adalah di desa Tuskegee di US, ya, melakukan studi mengenai sifilis. Ini studinya disponsori oleh US Public Health Service. Dia mengevaluasi sebetulnya bagaimana perjalanan alamnya suatu penyakit sifilis sampai pasien mengalami komplikasi kalau dia tidak diterapi. Kenapa tidak diterapi? Karena tidak ada obat sama sekali. Kita kemudian itu berjalan. Kalau 399 orang uneducated black men yang mengalami sifilis itu masuk dalam penelitian tersebut. Tetapi kita ketahui pada tahun berikutnya tahun 1935 36 ditemukan antibiotik penisilin. Yang terbukti antibiotik tersebut bisa mengobati pasien sifilis. Tapi apa yang dilakukan? Tidak diberikan karena tidak diberi informasi. Kenapa? Karena kalau diberi informasi, studi tidak berhasil. Pun dia ingin mengetahui natural history of antibiotic sifilis. Ya. Kemudian masih berlangsung sampai tahun 72. Sampai akhirnya dihentikan tahun 72, tahun 76 keluarlah kode etik kedua ya di dunia yang kita sebut Belmont Report. Nanti kita akan melihat Belmont Report itu ada 3 prinsip etik, yaitu yang tadi Bapak Ibu sebutkan: otonomi, beneficent and maleficent, human value, dan justice. Itu akan kita pelajari. Itu adalah berasal dari Belmont Report tahun 76 setelah ada tragedi Tuskegee. Clinton pada saat dia menjadi presiden membuka masalah ini dan kemudian secara publik mengatakan minta maaf kepada seluruh keluarga dari subjek atau pasien yang sudah terjadi. Anda bisa ketahui 399 uneducated black men ini masih survive atau tidak? Tidak ada yang survive. Sampai hanya tinggal
5 orang yang duduk di kursi roda, semua meninggal juga tidak dipelihara. Inilah kejadian. Kalau kita lihat, apakah cuma 3 ini saja? Tidak. Sejarah bahkan di era modern kita ketahui begitu banyak pelanggaran etik. Berapa banyak sih kode etik pada manusia yang sudah kita ketahui selain daripada Rutherford dan Belmont Report? Banyak sekali. Ya. Banyak sekali, dan kode etik bermunculan di mana-mana. Tetapi pelanggaran itu masih terjadi di mana-mana. Anda bisa baca ya, nanti di banyak buku bagaimana studi-studi ini melakukan pelanggaran secara etis. Ini guideline. Pertama, Nuremberg Code, ada Deklarasi of Human Rights, ada Deklarasi Helsinki, ada Belmont Report, ada guideline bagaimana memberikan konsen, ada ICH yang ini sekarang kita kenal GCP, kemudian ada SIOMS, ada WHO. Ini sudah banyak sekali guideline etik itu. Tetapi kenapa etik itu bahkan pelanggaran itu masih sering terjadi? Akibat ketidakpahaman kita terhadap prinsip etik, akibat terlalu sempitnya kita dalam berpikir bahwa ini kepentingan saya, ini kepentingan peneliti, ini kepentingan sponsor. Tidak pernah memahami apa sebetulnya kepentingan dari pasien. Kemudian yang akan kita bicarakan adalah deklarasi Helsinki. Kenapa deklarasi Helsinki? Karena deklarasi Helsinki ini merupakan suatu deklarasi yang dilakukan di kota Helsinki di Finland, yang dia memberikan guidance untuk research pada manusia. Kalau kita lihat nanti hampir mirip prinsip yang ada di dalam deklarasi Helsinki ini dengan prinsip-prinsip GCP. Ya, tapi memang ada beberapa tambahan dari GCP, tapi kita mengetahui ini agar kita bisa memahami. Kalau kita mau riset pada manusia, maka deklarasi Helsinki yang kita pegang menjadi standar etik kita. Yang pertama, bahwa ketika kita melakukan studi pada manusia yang menggunakan materialnya mereka, yang menggunakan data mereka, maka yang pertama itu adalah kita harus menjaga keamanan, keselamatan dari partisipan yang kita. Itu nomor 1. Nanti bagaimana ini aplikasinya di lapangan? Yang dimaksud safeguarding itu seperti apa? Oke. Kemudian suatu penelitian hanya boleh dilakukan jika benefitnya lebih besar daripada risiko. Artinya, ketika kita melakukan suatu studi, ketika kita ingin melakukan suatu studi, ketika kita melakukan suatu studi, pikirkan benefit apa yang akan kita berikan pada partisipan. Pikirkan apa risiko yang akan terjadi pada partisipan. Jika benefitnya tidak ada, resikonya lebih tinggi, penelitian itu tidak ada. Jika benefitnya tidak ada, resikonya juga tidak ada, itu juga tidak ada. Ngapain melakukan riset tidak ada benefit? Ya, jadi benefit harus lebih besar daripada resiko. Nah, sering-sering jadi masalah adalah benefit itu besar, tapi resiko juga besar. Terutama apa? Terutama pada uji klinik tadi adalah pengembangan obat. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengetahui resiko apa yang bisa muncul. Kalau kita belum tahu apa yang terjadi pada pasien. Ini yang sering jadi masalah dalam riset. Mengapa dalam riset uji klinik ini safety management bisa penting? Karena disitulah letak di mana kita mengintegrasi resiko yang terjadi pada subjek. Kemudian bagaimana melakukan studi-studi pada vulnerable groups? Siapa itu vulnerable groups? Anak-anak terlantar, prisoners, penderita. Tadi ada yang mengatakan bagaimana riset kalau pada penderita autism, bagaimana riset pada penderita yang emergency, ya kasus-kasus emergency. Di mana pada kasus-kasus seperti ini, pasien-pasien itu berada pada situasi yang vulnerable. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita perlu melakukan riset pada kelompok-kelompok tersebut. Ya, kalau tidak, kita tidak mengetahui bagaimana misalnya hal itu terjadi, efek obat itu terjadi pada kelompok-kelompok vulnerable tersebut. Jadi kadang-kadang perlu. Nah, ini dijelaskan di dalam deklarasi Helsinki. Kita akan banyak membahas ini besok pada saat info konsen. Kemudian deklarasi Helsinki mengatakan suatu riset harus mempunyai protokol. Apa itu protokol? Nanti kita akan bicara di essential document nanti siang. Harus disetujui oleh suatu komite etik.
Jadi studi itu secara etis disetujui oleh suatu komite yang independen yang disebut sebagai komite etik. Nah, di sesi ini kita akan lihat siapa itu komite etik dan apa perannya di dalam proses research. Kita harus menjaga privacy dan confidentiality. Ya, Anda bisa lihat, Anda melakukan riset di bidang di rumah sakit, kemudian yang mengetahui data dari pasien itu adalah DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya. Tetapi kemudian Anda memperbolehkan orang lain dari luar itu mengakses medical record-nya dengan mengetahui di mana alamat orang itu ada, di mana siapa namanya, dan berapa usia, bahkan nomor telepon. Hati-hati. Bagaimana dalam proses risetnya orang-orang yang bisa mengakses hal itu bisa menjaga privacy dan confidentiality. Ini yang tadi Bapak Ibu tanya dan beberapa teman dari rumah sakit. Bagaimana kami mengaplikasikan prinsip disiplin ketika riset itu dilakukan pada pasien di rumah sakit. Padahal rumah sakit Anda menjadi rumah sakit pendidikan untuk berbagai institusi dari luar. Ini privacy dan confidentiality ini yang menjadi tantangan nanti. Ya. Kemudian informed consent. Kita akan banyak bicara besok mengenai bagaimana proses pemberian informasi dan bagaimana memberikan konsen pada proses. Tadi ada yang juga bertanya, saya ingin mengetahui bagaimana proses informed consent yang baik dan benar itu. Kemudian kadang-kadang di dalam riset kita menggunakan hasil. Ya, ini deklarasi Helsinki itu sangat memberikan guidance kita. Anda silakan baca bagaimana riset seperti apa yang boleh menggunakan suatu placebo. Tentunya kalau ini ada healthy volunteer tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan placebo pada pasien yang sakit? Sudah dia sakit, Anda beri placebo, bukannya akan menambah resiko kalau pasien itu akan terjadi komplikasi. Kita tidak diberi terapi kepada dia sakit. Hal ini yang kemudian harus kita perhatikan, bahwa safety kembali lagi dari riset partisipan itu adalah paling utama. Kemudian bagaimana akses terapinya setelah penelitian itu selesai dan bagaimana sebetulnya mempublikasikan temuan kita dan juga bagaimana kita melakukan suatu terapi atau intervensi, padahal terapi atau intervensi itu unproven atau tidak terbukti. Ini yang menjadi masalah sekarang banyak sekali kita bicara mengenai evidence based medicine, bahwa banyak sekali praktek klinik di lapangan itu tidak berbasis dari evidence bukti dan bukti ilmiah yang betul-betul baik. Ini deklarasi Helsinki Bapak itu begitu banyak. Nah, kenapa ini merah? Kira-kira Bapak Ibu apa? Kenapa ini merah? Ya, deklarasi Helsinki itu ada di tahun 1964, tetapi dia diamandemen berkali-kali sudah. Dan ini adalah hasil amandemen berkali. Jadi pada saat lahir deklarasi tahun 64 ini tidak ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini nambah lagi. Jadi Bapak Ibu harus terus-menerus update mengenai masalah etik. Kenapa? Karena ini kan kaitannya dengan modernisasi dalam proses. Banyak sekali mungkin hal. Besok mungkin ada lagi di sini guidance riset human yang menggunakan internet. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti bahwa menggunakan teknologi IT misalnya, artificial intelligence, robotik, ya, itu mungkin akan menambah implementasi bagaimana itu berisu. Kita lihat saja banyak sekali perubahan ya, dari tahun ke tahun mengenai prinsip etik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lihat sekarang ada suatu kasus. Kasusnya yang adalah seorang pasien. Dia berpartisipasi dalam suatu uji klinik suatu obat. Obat untuk apa? Obat untuk rheumatoid arthritis. Jadi rematik, ya, kalau bahasa Indonesia. Dan untuk penderita rematik yang berat. Anda tahu bahwa rematik itu bukan suatu penyakit di farmasi biasa, karena dia bisa mengakibatkan disability dan mengakibatkan pengurangan kualitas hidup yang luar biasa. Selain daripada nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian penelitiannya selesai, 2 tahun selesai kan? Kalau penelitiannya punya waktu selesai.
Pasien kemudian merasakan, dia mengatakan bahwa saya setelah ikut penelitian ini kondisi saya membaik. Kemudian di akhir dari penelitian, karena ini obat baru, penelitian obat baru. Kemudian selesai penelitian, si pasien ini tidak bisa membayar. Karena kalau selama penelitian kan dibayari, obatnya gratis. Setelah penelitian, dia tidak mampu mengakses dan membayar terapi tersebut atau terapi yang lain, terapi standar yang lain. Gimana menurut Anda? Transplantasi ginjal itu juga pasien yang untuk mendonorkan transplantasi dijamin untuk kesehatannya sampai yang mendonorkan itu yang mendonorkan juga masih sehat. Jadi informasinya juga seperti pasien ini juga meskipun terakhir dalam 2 tahun sesudah obat itu bisa diimplementasikan dengan baik, maksudnya dia juga mendapatkan terapi yang sama karena hasilnya baik sampai dia masih ingat tadi pada saat menggambarkan riset itu bahwa kalau ada obat baru kita lakukan dulu pada manusia sebelum dipakai itu harus diregistrasikan dulu, ya, tapi dan bisa mendapatkan registrasi dari Badan POM atau Badan Regulatory itu artinya penelitiannya harus benar dulu, harus baik. Ingat pada studi ini pasien itu merasa improvement, merasa baik, tapi kan penelitian masih dalam proses penelitian obat ini kan belum ada bukti kalau dia baik dan belum ada proses registrasi. Tetapi di akhir penelitian dia merasa membaik. Akhirnya dia harus mendapatkan obat terus meneruskan. Apakah itu obat yang ada di situ ataupun obat standar? Kalau obat yang pada saat di terapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena itu kan hanya uji klinik, belum tentu clinical setting, karena belum terregistrasi. Artinya kan dia harus menggunakan obat standar yang lain yang menjadi standar pengobatan pasien dilatih. Namun masalahnya dia nggak mampu membayar. Anda yang bilang kesurangan dan bukan tugas saya. Itu bukan tugas saya untuk saya penelitiannya. Kalau penelitian berbunyi benefit dijamin. Ya, terus maksudnya yaitu menjadi beban dari peneliti membayari. Ya tentu. Jangan mencari anunya saja, mencari benefit atas penelitiannya saja. Balance saja. Pernah terpikir minta Mas Menteri? Kita berbicara apa ini, Bapak Ibu? Kita berbicara apa? Posting. Nah, kita berbicara deklarasi Helsinki, post trial assessment. Di dalam deklarasi Helsinki disebutkan, ketika pasien itu sudah selesai berjalan penelitian, maka Anda harus memastikan dia bisa mengakses. Pas dari mulai bikin proses itu tadi saya katakan bahwa kita akan berpikir masalah apa yang terkait itu pada saat kita mulai merencanakan riset. Gimana nanti post trial aksesnya itu seperti apa? Kalau memang nggak bisa memberikan ya disampaikan, karena di concern seorang subjek kan berhak mengundurkan diri ketika dalam proses penelitian. Artinya Anda mengatakan dari awal bahwa ini penelitiannya 2 tahun. Nanti kalau sudah selesai, Anda tanggung jawab saya hilang, kemudian Anda harus mengobat. Ya, ini challenging. Mengapa saya tanya itu? What are the challenge? Karena ini challenging bagi kita. Nah, sekarang di era BPJS itu mudah bagi kita. Kita ayam aja, kalau nggak ada duit, oke. Kita harus pastikan dia mendapatkan akses BPJS. Itu saja kalau sekarang. Tetapi bukan hanya itu yang jadi masalah di sini adalah bahwa kita harus mengembalikan pasien itu kepada BPJS. Oh, BPJS. Ya, dokter penanggung jawab. Ya, karena di dalam rumah sakit itu setiap pasien itu ada BPJS sekarang dengan sistem akreditasi. Kita harus mengembalikan. Nah, artinya pada saat kita lakukan riset, kita harus minta izin sama DPJP.
bahwa pasien ini akan kita masukkan riset. Pertanyaannya banyak, Kak. Pasien itu ikut penelitian, di PJP-nya nggak tahu kalau pasien itu. Ini kaitannya menyeluruh akhirnya. Kenapa? Karena mereka diberi pengobatan baru, tidak tahu kalau dia diberi pengobatan, tiba-tiba selesai kita mau mengobati dia bingung gitu. Jadi ini masalah birokrasi, masalah prosedur, kaitannya nanti dengan bagaimana riset itu harus dilakukan di rumah sakit. Ya, bagaimana kalau puskesmas? Ya sama persis, berikan kembali ke puskesmas. Ya, mengapa institusi yang melakukan riset itu harus mengajak institusi di mana pasien itu ada. Ya, 1976 ya setelah terjadinya tragedi Tuskegee yang selesai tahun 2002. Ada 3 ya yang menjadi 3 prinsip etik dalam Brimolibor. Kalau tadi deklarasi ini banyak ya, ada banyak sekali prinsip etiknya. Tapi kalau Brimolibor hanya 3 dan mudah untuk bisa kita lihat. Yang pertama respect for person, yang kedua benefit, yang ketiga kita akan lihat bersama. Respect for person. Apa yang dimaksud di dalam respect for person? Kita menghormati hak dari pasien. Yaitu hak mana yang harus kita patuhi, yang harus kita hargai, yang harus kita respect itu adalah hak otonominya. Apa yang dimaksud hak otonomi? Adalah hak untuk menentukan diri sendiri apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga di dalam research dia mempunyai hak untuk menyatakan apakah dia mau atau tidak mau terlibat dalam penelitian tersebut. Inilah yang disebut sebagai respect for person. Di dalam respect for person, kita juga mempunyai hak untuk melindungi pasien tersebut melalui proses konsep, melindungi privacy dan confidentiality-nya, dan melindungi haknya untuk keluar suatu-suatu dan itu. Ya, ini yang disebut nanti dalam hak otonomi. Cuma ada permasalahan adalah banyak orang-orang atau pasien kita itu ternyata tidak mempunyai hak otonomi atau hak otonominya itu diminish. Jadi dia tidak mampu memberikan keputusan. Dia tidak mampu mempunyai untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Dia tidak mampu memilih apa yang harus saya putuskan. Orang-orang yang seperti ini yang kita sebut sebagai vulnerable groups atau vulnerable partisipan. Besok kita lihat di dalam inform konsep bagaimana orang-orang vulnerable ini kita lindungi ketika dia tidak mempunyai hak otonomi tersebut. Kemudian yang kedua, beneficence dan non-maleficence, yaitu adalah kewajiban kita untuk memastikan bahwa riset yang kita lakukan pada subjek tersebut itu ada benefit dan memperhatikan atau melindungi kesejahteraan atau well-being dari partisipan itu. Kita harus usahakan di dalam proses penelitian kita harus memaksimalkan benefit dari yang akan didapatkan oleh partisipan dan meminimalkan risiko yang akan terjadi. Sehingga di dalam riset tadi sudah ada yang disebutkan harus do no harm. Ya, bagaimana kita melakukan do no harm ini? Bagaimana kita memastikan bahwa subjek itu mempunyai benefit yang jauh lebih besar daripada risiko? Bagaimana kita mengetahui bahwa risiko yang ada itu kita minimalkan atau hak itu kita minimalkan? Yang pertama, melalui suatu riset design, riset prosedur, suatu riset yang dijalankan dengan baik. Mulai dari bagaimana membuat protokol yang baik, bagaimana memilih prosedur yang baik. Bahkan kalau Anda tahu itu prosedur itu kemudian membahayakan, maka mungkin Anda harus menggantikan dengan prosedur yang lain yang punya risiko yang lebih besar. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian yang kedua dilakukan oleh peneliti yang kompeten. Nanti mengapa kita akan lihat bahwa di dalam ethical committee dia akan meminta bahwa mana CV-nya dari peneliti. Untuk apa? Untuk melihat investigator itu kompeten nggak di bidang itu. Jangan-jangan dia tidak pernah ada pemahaman mengenai penyakit tersebut. Tiba-tiba ingin melakukan riset tersebut. Ya. Tidak paham mengenai kasus penyakit yang diteliti. Dia melakukan riset tersebut. Kenapa?
karena ini akan bisa membahayakan pasien, risikonya akan jadi tinggi. Ya, nomor 2. Kemudian nomor 3, selalu menimbang-nimbang benefit dan risiko yang akan terjadi itu mulai dari awal penelitian, pada saat penelitian dimulai dan sampai akhir penelitian selesai. Apakah dalam proses itu kemudian benefit itu memang kelihatan, atau jangan-jangan dalam riset itu dalam perjalanannya risikonya menjadi lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ada suatu riset, ya. Risetnya dilakukan di Yogyakarta pada wanita-wanita guna usia. Penelitiannya adalah untuk melakukan screening infeksi chlamydia pada wanita pekerja seks di Yogyakarta. Gimana caranya dia melakukan screening? Dia melakukan pengambilan vaginal swab. Kemudian vaginal swab itu dimasukkan ke laboratorium, kemudian dicek apakah ada infeksi chlamydia atau tidak. Setelah itu penelitiannya selesai, terpublikasi. Ternyata apa? 80% wanita pekerja seks di Jogja itu mengalami infeksi chlamydia dan asimptomatik. Pertanyaan saya, menurut Anda apa benefit dan apa risiko dari penelitian seperti ini? Dan menurut Anda, apakah riset ini punya benefit? Apakah benefitnya jauh lebih besar daripada risiko? Apakah risikonya jauh lebih besar daripada benefit? Ada tanggapan? Ya, Mbak ini dulu, silakan. Ya. Jadi kalau dari benefitnya mungkin pertama, kalau itu diinformasikan balik ke subjek penelitiannya, berarti dia tahu dia sakit itu. Kalau Anda tahu Anda sakit, itu benefit apa risiko? Benefit untuk diberikan terapi, kalau memang itu diinfo konsennya nantinya ada terapi. Saya nggak mengatakan ada terapi di sini. Kan dia hanya melakukan screening. Siapa yang akan menjadi anggota komite etik tadi? Mas, Anda mau jadi anggota komite etik tadi katanya? Bukan. Ya. Anda sebagai anggota komite etik gimana melihat itu? Penelitiannya banyak resikonya, terus apa resikonya? Jadi yang diteliti adalah orang-orang yang vulnerable. Kenapa dia vulnerable? Ya, wanita dengan penyakit, wanita pekerja seksual dengan ya, itu bukan vulnerable, tapi dia bisa mengalami stigma. Oke. Stigmatisasi. Oke. Terus yang kedua, apa risikonya? Kita belajar dari anggota komite etik ya, Mas? Iya, saya juga belajar. Ini apakah konten yang melakukan swab? Oke, ada risiko pada saat pengambilan swab. Ya. Oke. Siapa yang melakukan swab? Terus, oke, apa lagi yang menjadi risiko? Penghasilannya bisa berkurang? Bisa. Kenapa? Sakit nih, tapi mungkin nggak. Banyak orang akhirnya takut, ya toh? Penghasilannya kurang. Nggak usah ke Jogja. Kalau yang lain aja, ke Surabaya aja. Ya. Apa lagi yang menjadi risiko? Stigmatisasi, mungkin finansial, apa lagi? Oke, selesai. Benefitnya apa? Zero. Cuma tahu aja. Nggak ada. Sini Anda bisa lihat di sini. Ternyata kadang-kadang kita berpikir kan dalam research, nothing benefitnya seperti yang kita berikan pada partisipan. Bagaimana? Sekarang ada komite etik yang lain di sini. Anggota dari siapa? Mungkin bisa kita anjurkan kepada peneliti apa namanya nanti post-trial access. Oke. Mudah sekali membuat ini menjadi benefit. Saya minta screening and treat. Tidak ada screening. Ketika dia di screening positif, terapi sampai sembuh.
Benefit kan? Lebih besar benefitnya? Lebih besar. Mudah sebetulnya kalau kita berpikir sedikit, apa yang harusnya kita lakukan supaya benefit itu lebih baik. Ini yang saya katakan. Kita udah katakan ini kita terapi sampai sembuh. Jadi Anda mempublikasikan 80% boleh, tapi semua sembuh. Atau Anda membuat suatu program bahwa harus kemudian semua mendapatkan terapi, sehingga itu menjadi dia tidak menularkan risiko itu ke orang. Jadi hanya ketika berpikir mengenai protokol, berpikir mengenai etik prinsip itu, kita akan bisa membuat suatu studi di mana studi itu benefitnya lebih besar daripada risiko. Apa sekarang beda antara risk dan harm? Kalau Anda melakukan pengambil darah, vena, risiko apa yang bisa terjadi pada pasien? Ini. Diabetes 1, UFD, apa yang bisa terjadi? Risiko apa yang bisa terjadi selain diabetes? Darahnya terlalu banyak sehingga kececeran gitu misalnya. Oke. Yang lain, Pak. Tadi sudah diabetes, nyeraman. Oke, nyeri. Ada lagi yang lain? Infeksi. Anda bisa tahu kok, sudah tahu itu resiko. Kapan Anda mengetahui itu ada resiko itu? Pada saat Anda menetapkan pasien itu akan saya ambil darah. Sudah terjadi belum ini? Kemudian Anda lakukan, tiba-tiba pasien bengkak, merah, nyeri. Resiko itu terjadi nggak? Terjadi. Ini disebut apa? Disebut HAM. Jadi apa beda risk sama HAM? Resiko itu baru probability, mungkin bisa terjadi. Tapi ada tentunya mengatakan itu risk atau itu mungkin terjadi karena itu ada bukti bahwa akan terjadi proses seperti itu tadi. Ada risiko. Dalam riset kita harus dulu HAM. Padahal pas penelitian itu beresiko. Gimana Anda membuat supaya dia do no harm? Iya, bagaimana Anda menemukan risiko itu pada kasus tadi? Pertama, dilakukan oleh orang yang benar-benar bisa mengambil darah dengan baik, kompeten, investigator. Yang kedua, apa yang dilakukan? Buat prosedurnya yang baik, gunakan alat-alat yang tidak menimbulkan nyeri. Sounds research is fun. Oke. Kemudian apa lagi? Itu yang Anda harus ingat. Sudah turun belum dengan Anda membuat kompeten investigator? Kalau orang itu kemudian belum dilatih sampai betul-betul mahir di dalam mengambil darah, melakukan prosedurnya yang sangat higienik, yang kemudian setiap saat ketika pasien selesai diberi pengambilan darah, Anda selalu melacak apakah terjadi efek tersebut. Ini cara kita meminimalkan hal. Dengan cara itu, penelitian kita dilakukan. Ya? Jadi bagaimana dalam proses itu kita melakukan hal-hal beneficence dan non-beneficence. Jadi hal ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi tidak hanya paham apa itu benefit dan harm, tapi bagaimana aplikasi benefit harm itu ke dalam riset. Pikirkan di tempat Anda, pikirkan riset yang Anda lakukan. Apa yang bisa Anda masukkan ke benefit dan bagaimana Anda menggunakan